Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C8 akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Prediksi Pola Kelulusan UTBK Siswa berdasarkan nilai tryout menggunakan algoritma Classification Emerging Pattern dengan studi kasus tryout masuk UTBK 2022. Pertama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada M. Nasrul Wahabi dengan NIM 2024 10 10 10 52. Lalu ada saya sendiri, Lailita Nur Karmela, dengan NIM 2024 10 10 10 97. Dan ada teman saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024 10 10 11 08. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Ujian tulis berbasis komputer merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disingkat SBMPTN. Dengan diadakannya SBMPTN, maka perguruan tinggi Indonesia dapat mendapatkan mahasiswa yang benar-benar berkualitas karena UTBK ini memiliki hasil yang sangat akurat dan dalam proses pengerjaannya peserta akan diawasi dengan sangat ketat. Oleh karena itu, para peserta akan mempersiapkan dirinya untuk UTBK ini baik dengan belajar mandiri maupun mengikuti bimbingan belajar. Bagi siswa yang memilih untuk belajar mandiri, biasanya mereka akan mengikuti tryout online yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara. Namun, banyak siswa yang telah berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik dalam UTBK, tetapi belum bisa untuk menyesuaikan nilai yang didapat oleh mereka dengan jurusan dan universitas yang telah dipilih. Selain itu, banyak siswa yang belum mengetahui bagaimana pola-pola kelulusan siswa dalam SBMPTN, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memprediksi kelulusan dengan nilai yang dimilikinya. Kriteria dalam memprediksinya antara lain dengan menggunakan nilai tryout TKA Saintek, TPS, Bahasa Inggris, dan passing grade yang dimiliki setiap perguruan tinggi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian prediksi pola kelulusan UTBK siswa berdasarkan nilai tryout menggunakan algoritma Classification Emerging Pattern dengan studi kasus tryout UTBK yang diselenggarakan oleh Masuk UTBK 2022. Selanjutnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana memprediksi pola kelulusan SBMPTN siswa dengan nilai tryout menggunakan implementasi metode Classification Emerging Pattern, dan apa saja faktor yang mempengaruhi kelulusan SBMPTN siswa berdasarkan hasil tryout. Agar penelitian kami tidak mencakup terlalu luas, maka kami membuat 3 batasan masalah. Yang pertama, data nilai tryout yang kami gunakan sebanyak 30 data. Objek yang menjadi sasaran penelitian adalah nilai tryout UTBK SBMPTN dan metode yang diterapkan hanya Classification Emerging Pattern untuk memprediksi pola kelulusan siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola kelulusan SBMPTN siswa dengan nilai tryout menggunakan implementasi algoritma Classification Emerging Pattern, serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kelulusan SBMPTN siswa berdasarkan hasil nilai tryout. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami berharap penelitian ini dapat membawa manfaat bagi peneliti maupun siswa. Untuk peneliti sendiri, kami harap peneliti dapat mendalami cara kerja metode Classification Emerging Pattern, dan bagi siswa, kami harap mereka dapat mengetahui prediksi pola kelulusan SBMPTN menggunakan nilai tryout yang mereka jalani dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan SBMPTN. Kemudian selanjutnya untuk bab 2 yakni tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu di mana penelitian yang dilakukan oleh Ida Farida dan kawan-kawan yang berjudul Prediksi Pola Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Teknik Data Mining Classification Emerging Pattern. Telah menerapkan metode klasifikasi data mining menggunakan algoritma emerging pattern. Kemudian pada proses KDD nantinya akan dilakukan sebuah identifikasi dan pencarian pola dalam sebuah dataset, dan dari pola tersebut dapat digunakan sebagai suatu pengetahuan untuk menentukan suatu faktor yang dalam kasus tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Proses tersebut dilakukan pada seluruh jenis data pada masing-masing atribut yang nantinya dapat dibandingkan antara atribut yang satu dengan atribut
yang lainnya. Hasil dari perhitungan persentase tersebut dapat memberikan sebuah pola yang menggambarkan seberapa besar peluang kelulusan mahasiswa jika dilihat berdasarkan atribut tertentu. Next. Kemudian yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama yakni data mining yang merupakan proses memahami data melalui pembersihan data mentah, menemukan pola, membuat model dan menguji model tersebut, termasuk statistik, machine learning, dan sistem database. Data mining membantu membuat prediksi yang akurat, mengenali pola dan outlier, dan perkiraan dari suatu permasalahan yang ada. Data mining juga dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dalam proses seperti entry data yang tidak tepat. Pengumpulan dan pemetaan data adalah sebuah langkah awal dalam memahami batasan apa yang dapat dilakukan dan ditanyakan dari data yang bersangkutan. Proses standar lintas industri untuk penambangan data atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah pedoman yang tepat untuk memulai proses data mining. Beberapa fase dalam CRISPDM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman bisnis, di mana proyek data mining yang komprehensif dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup proyek. Kemudian kedua ada pemahaman data. Setelah masalah bisnis dapat dipahami, selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan dan memahami dataset. Kemudian yang ketiga ada data preparation. Yang keempat adalah modeling. Pada fase ini akan dilakukan pemilihan teknik pemodelan yang sesuai untuk data yang diberikan. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Setelah proses pembuatan model, perlu dilakukan pengujian dan pengukuran keberhasilan dalam proses identifikasi pada fase pertama. Dan yang terakhir, yang keenam ada deployment. Next, yang kedua dari landasan teori ada knowledge discovery in database, di mana merupakan proses penemuan pengetahuan dalam database. Menurut Fayette et al., KDD sebagai proses dari menggunakan metode data mining untuk mencari informasi yang berharga, pola yang ada di dalam data yang melibatkan algoritma untuk mengidentifikasi pola pada data. Sedangkan menurut Dunham, meringkas proses KDD dari berbagai step yaitu seleksi data, praproses data, transformasi data, data mining, dan yang terakhir, interpretasi dan evaluasi. Berikut ini adalah ilustrasi serta penjelasan mengenai proses KDD secara detail. Nah, ini merupakan bentuk ilustrasi dari KDD, di mana yang pertama ada selection, preprocessing, transformation, data mining, evaluation, di mana menghasilkan sebuah knowledge. Next. Nah, ini yang proses-prosesnya, di mana yang pertama data cleansing, proses di mana data diolah, lalu dipilih data yang dianggap bisa dipakai. Kemudian yang kedua ada data integration, merupakan proses menggabungkan data yang dianggap berulang akan digabungkan menjadi satu. Yang ketiga ada selection, proses seleksi atau pemilihan data yang dianggap relevan terhadap analisis. Yang keempat ada data transformation, proses transformasi data terpilih ke dalam bentuk mining prosedur. Yang kelima ada data mining, proses di mana dilakukan beragam teknik untuk mengekstrak pola-pola potensial menghasilkan data yang berguna. Kemudian yang keenam ada pattern evolution, proses di mana pola-pola yang telah diidentifikasi berdasarkan measure diberikan. Kemudian yang terakhir ada knowledge presentation, proses paling akhir dari proses KDD, data-data yang sudah diproses divisualisasikan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna dan diharapkan bisa diambil tindakan berdasarkan analisis. Next. Yang ketiga ada algoritma classification emerging pattern. Algoritma emerging pattern adalah dataset yang frekuensinya berubah secara signifikan dari satu set data ke yang lain. Metode ini berguna sebagai sarana untuk menemukan perbedaan secara inheren yang ada di antara kumpulan dataset dan telah terbukti menjadi metode yang ampuh untuk membangun pengklasifikasi yang akurat. Metode ini juga bertujuan untuk menemukan pola diskriminatif yang dapat menggambarkan perilaku yang muncul sehubungan dengan properti yang diteliti. Secara keseluruhan, algoritma emerging pattern dapat dibagi menjadi proses discriminating antara dua dataset dan klasifikasi lebih dari dua dataset. Berikut persamaan dalam pencarian nilai support dan growth rate pada emerging pattern. Nah, ini merupakan rumus di mana support DX sama dengan count D per mutlak D, di mana sub DX sama dengan support dalam dataset D mengandung item set X, kemudian count DX merupakan jumlah data dalam dataset D yang mengandung item set X, di mana count DX sama dengan T elemen D dan X subset T, di mana T adalah bagian dari D. Kemudian D mutlak merupakan total data dalam dataset D, dan D merupakan dataset, kemudian X merupakan item set atau pattern. Next.
Nah, kemudian dengan menggunakan asumsi dataset yang diberikan, yaitu D1 dan D2, lalu growth rate item set X dari dataset D1 dan D2 dinotasikan dalam persamaan 2 sebagai berikut, di mana growth rate-nya sama dengan D2 sama dengan sub D2 sub D1, di mana sub D1 merupakan support pada dataset D1 mengandung item set X, yang tadi di persamaan 1, dan sub D2 merupakan support pada dataset D2 mengandung item set X pada persamaan 1. Kemudian untuk emerging pattern yang saling berhubungan dengan dua dataset, D1 disebut background dataset atau bisa disebut juga dengan emerging pattern negative class, dan dataset D2 disebut dengan dataset target atau disebut positive class. Jumping emerging pattern yang disingkat JEP dengan growth rate tak terhingga adalah support EP dengan pembagian sama dengan 0. Growth rate pada emerging pattern dapat dilihat pada persamaan 3 terkait dengan prediksi confidence yang dapat digunakan oleh emerging pattern, di mana growth rate X dibagi dengan growth rate X ditambah 1 sama dengan support D2 dibagi support D2 ditambah support D1. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka, atau kualitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, G-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah nilai tryout UTBK siswa yang diselenggarakan oleh masuk UTBK, karena penelitian ini berfokus untuk memprediksi pola kelulusan SBMPTN siswa pada 3 perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan UPN Veteran Jakarta. Lalu untuk tempat dan waktu penelitian ini dikerjakan secara berkelompok, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan data yang dikumpulkan berasal dari Instagram masuk UTBK. Untuk waktu penelitian ini berlangsung mulai dari tanggal 20 Mei 2022 sampai 10 Juni 2022. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Untuk melakukan penelitian ini, maka dibutuhkan sebuah data yang nantinya akan diolah sehingga mendapatkan sebuah informasi baru dari data-data tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kasus ini, data yang digunakan berasal dari data tryout UTBK 2022 yang diselenggarakan oleh masuk UTBK dan berupa file PDF yang memuat daftar tabel peserta tryout. Selanjutnya, data tabel tersebut dimasukkan ke dalam file Excel yang kemudian dapat diolah menggunakan program Python. Lalu untuk tahapan penelitian sendiri, yang pertama yaitu analisis masalah, setelah itu melakukan identifikasi masalah, setelah menentukan masalah permasalahannya, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis data, dan yang selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan implementasi data mining emerging pattern, dan selanjutnya menentukan analisis hasil dan kesimpulan. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, penentuan atribut. Atribut yang dipakai di sini merupakan atribut yang berupa string dan juga integer. Untuk data stringnya, untuk data integernya sendiri yaitu berupa nilai-nilai dari beberapa mata pelajaran yang diujikan pada tryout UTBK. Yang pertama yaitu ada PK atau penilaian kuantitatif, ada PU, PPU, PPM, bahasa Inggris, matematika. Lalu ada juga fisika, kimia, biologi, dan skor. Di sini skor yaitu merupakan rata-rata dari ke-9 mata pelajaran yang diujikan. Lalu untuk passing grade-nya sendiri yaitu nilai kelulusan pada sebuah jurusan. Lalu yang ke-12 ada jurusan dan universitas yang dipilih pada saat melakukan UTBK atau tryout. Lalu yang kedua yaitu analisis masalah. Prediksi suatu pola kelulusan dalam UTBK akan sangat membantu siswa dalam memperkirakan dan dapat menjadi sebuah acuan nantinya untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pola tertentu dari hasil tryout siswa yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus UTBK. Yang selanjutnya dari pola tersebut dapat ditarik sebuah informasi yang bisa menjadi bahan tolak ukur siswa di tahun berikutnya. Dataset yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari data tryout masuk UTBK tahun 2022 dan telah dilakukan pengambilan sampel data sebanyak 30 baris. Hasil pengujian terhadap masing-masing atribut dilakukan dengan algoritma emerging pattern sebagai berikut.
Yang pertama, definisi nilai atribut. Dataset nilai ATBK ini memiliki 15 kolom dengan beberapa data, diantaranya berupa data numerik atau integer. Untuk itu perlu dilakukan sebuah pengelompokan agar proses data ini lebih mudah. Kolom numerik tersebut dikelompokkan berdasarkan nilai seperti tabel di bawah. Jadi untuk yang pertama terdapat kategori nilai yaitu kurang dari 400, lalu ada 400 sampai 500, dan yang ketiga ada 501 sampai 600, dan 600 sampai 700, dan yang terakhir yaitu lebih dari 700. Jika data telah dikelompokkan, maka selanjutnya melakukan metode evaluasi pattern untuk menghitung nilai support di 1x, support di 2x, growth, dan confidence dari atribut tersebut. Setelah didapatkan hasil data minim yang telah dijalankan, maka data tersebut dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna untuk kebutuhan yang diinginkan sesuai keinginan pengguna tersebut. Yang kedua yaitu rumus perhitungan data. Untuk perhitungan pola kelulusan menggunakan teknik emerging pattern, maka dapat langsung dilakukan dengan memasukkan data atribut ke dalam rumus yang telah dijabarkan sebenarnya seperti berikut. Jadi untuk melakukan perhitungan data, maka terdapat dua support D, yaitu lulus dan tidak lulus. Di sini support DX hanya bersifat dua jenis, yaitu D1 dengan klasis lulus dan D2 dengan klasis tidak lulus. Setelah nilai itu didapatkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai grade dengan seperti berikut. Grade sama dengan support D1 X per support D2X tergantung nilai dari masing-masing support. Pencarian grade dilakukan dengan membagi hasil support DX seperti support DX terkecil. Setelah berhasil mendapatkan nilai grade, proses perhitungan yang terakhir yaitu menentukan nilai confidence atau nilai dominan. Bersama dengan pencarian nilai grade, untuk nilai confidence hanya mengubah nilai pembagi menjadi hasil penambahan dari support D1 dan support D2 seperti di bawah ini. Jadi confidence sama dengan grade X per grade X plus 1, atau bisa juga dengan sama dengan support D1X per support D1X per support D2X. Yang pertama, lalu yang ketiga yaitu hasil pengujian data. Data yang digunakan dalam pemeriksaan data ini pada ini sebenarnya diproduksi data pemeriksaan siswa. Untuk contoh perhitungannya, kami mengambil atribut penalaran umum. Jadi yang pertama untuk melakukan perhitungan ini, maka harus menghitung terlebih dahulu jumlah kemungkinan lulus dan jumlah kemungkinan tidak lulus dari masing-masing kategori pada atribut penalaran umum. Di sini misalkan X-nya saya itu sama dengan 500 tentang nilai 501 sampai 500. Maka setelah dilakukan penghitungan nilai kemungkinan, maka untuk yang nilai 501 sampai 600 terdapat 0 untuk yang lulus dan terdapat 2 untuk yang tidak lulus. Oleh karena itu, maka untuk menghitung support DX-nya yaitu yang tidak lulus, yaitu dengan jumlah kemunculan tidak lulus dibagi dengan total keseluruhan jumlah tidak lulus, yaitu ada 22 untuk 30 dataset, maka 2 per 22 sama dengan 0,09. Setelah mendapatkan hasil dari support D1 dan support D2, maka selanjutnya dilakukan pencarian nilai growth. Karena pada perhitungan di atas nilai support D1 menunjukkan nilai 0, maka proses-proses berikutnya nilai D1 tidak digunakan. Jadi karena untuk yang support D1-nya hasilnya 0, maka otomatis untuk nilai growth-nya yaitu 0,09 diambil dari nilai support D2X. Begitu juga dengan confidence, untuk nilainya langsung diambilkan dari 0,09 dari support D2X. Lalu untuk hasil confidence ada 0,09 atau bisa dikatakan subdetesit yang digunakan menarik dalam emerging pattern sebesar 9% pada kelas tidak lulus. Metode ini akan diterapkan di seluruh item set pada setiap kolom yang ada sehingga bisa memunculkan suatu pola tertentu dari proses ini. Lalu untuk yang rentang nilai 601 sampai 700, untuk support D1-nya terdapat 3 kelulusan, maka 3/8 yaitu 0,37, untuk yang tidak lulus yaitu 10/22 dengan hasil nilai 0,45. Karena yang terbanyak yaitu support D2, maka untuk growth-nya dibagi yaitu support D2. Jadi 0,45 dibagi 0,37 sama dengan 1,21. Untuk confidence-nya 0,45 dibagi 0,37 plus 0,45 sama dengan 0,54. Lalu untuk yang rentang lebih dari 700 dengan support D1X-nya yaitu 5/8 sama dengan 0,62, dan untuk support D2X-nya sama dengan
sekitar 22 yaitu 0,45. Untuk kuliahnya sendiri yaitu 0,62 dibagi 0,45 sama dengan 1,27, dan confidence-nya sama dengan 0,62 dibagi 0,62 plus 0,45 sama dengan 0,57. Dari hasil operasi yang di atas didapatkan bahwa siswa dengan nilai lebih dari 700 memiliki penetrasi tinggi dalam kelas lebih dengan 1,3 kali lipat. Persentase confidence pada item set PO lebih dari 700 yaitu 57% dengan predikat lulus, memiliki frekuensi 62%, sedangkan tingkat frekuensi tidak lulus hanya 45% dari total kelulusan. Sedangkan untuk item set PO 601 sampai 700, persentase nilai confidence 54% dengan frekuensi 37% pada kelas lulus, dan untuk kelas tidak lulus nilai frekuensinya itu 45%. Dan untuk item set PO 501 sampai 600, persentase nilai confidence-nya yaitu 9% dengan frekuensi 9% untuk kelas tidak lulus. Dengan melihat hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa dengan nilai PO lebih dari 700 memiliki tingkat kelulusan lebih dari 1,3 kali lipat. Seluruh proses perhitungan di atas nantinya akan dilakukan ke semua kolom dan item set yang ada. Setelah semua kolom telah dilakukan proses ini, maka proses selanjutnya adalah mempelajari hasil data dan menulis sebuah informasi dan pengetahuan baru yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi siswa yang ingin mendaftar UTBK agar bisa memperkirakan dan menjadi tolak ukur untuk kelulusan SBMPTN. Berdasarkan apa di atas, maka dapat dilakukan analisis bahwa prediksi kelulusan siswa pada Universitas Brawijaya sebesar 36% dengan keterangan tidak lulus. Kemudian pada Universitas Diponegoro diprediksi kelulusan siswa sebesar 37% dengan keterangan lulus. Dan yang terakhir pada UPN Jakarta diprediksi kelulusan siswa sebesar 37% dengan keterangan lulus. Tentunya untuk mencari nilai dari masing-masing atribut bisa dilakukan dengan menggunakan program Python, yaitu seperti berikut. Jadi yang pertama yaitu di sini kami menggunakan program Python, yaitu menggunakan program Python prosedural, dan kami di sini hanya menggunakan predictability pandas hanya untuk menampilkan tabelnya saja, dan untuk seluruh algoritmanya menggunakan algoritma yang dibikin secara manual untuk memudahkan proses perhitungan. Jadi di sini kami menggunakan dua function, yaitu yang pertama function untuk menghitung data string, yaitu dengan di sini function str. Lalu yang kedua ada function untuk menghitung nilai number atau numerik, yaitu function num. Kenapa di sini terdapat perbedaan dua function? Karena untuk yang numerik di sini harus dilakukan sebuah perhitungan nilai rentang nilai agar memudahkan dalam proses perhitungan nilai confidence seperti X dan growth rate-nya. Di sini kami ambil contoh yang pertama, yaitu misalkan di sini kita mau menghitung nilai jurusan. Di sini dapat terlihat bahwa nilai atribut jurusan memiliki sekitar 15 data yang unik atau 15 jurusan. Di sini saya terlihat bahwa dari masing-masing jurusan ini ada yang beberapa nilainya itu yaitu 0 untuk yang lulus, ada juga yang 0 yang tidak lulus. Jadi dari program ini dapat dilihat bahwa dari masing-masing jurusan di sini terdapat sebuah nilai, yaitu untuk seperti 1X-nya atau bentuk kelulusan. Ada juga yang dari seperti 2X-nya atau yang tidak lulus. Satu ada growth rate atau nilai dominan, dan juga ada confidence atau nilai keakuratan. Jadi semakin tinggi nilainya ini, maka kemungkinan kita dapat memprediksi dari suatu nilai mahasiswa yang baru itu juga makin tinggi berdasarkan nilai confidence. Jadi kurang lebih untuk programnya seperti itu. Jadi programnya hanya untuk memudahkan saja.
Lalu untuk jadwal penelitiannya yaitu yang pertama pengolahan data dilakukan pada Mei minggu ketiga, dan untuk perancangan awal dilakukan pada Mei minggu ketiga, dan untuk implementasi dilakukan pada minggu keempat, dan yang untuk penyusunan proposal dilakukan pada Juni minggu pertama, dan untuk dari proposal sendiri dilakukan pada Juni minggu kedua. Sekian presentasi dari kelompok C8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.